Hai guys, kembali lagi bersama gua di Greyom TV. Di kesempatan video kali ini gua akan membahas film yang berjudul Universal Soldier atau Die of Reckoning tahun 2012. Film ini menceritakan tentang misi balas dendam seorang suami sekaligus ayah dari anak dan istrinya yang dibunuh secara tiba-tiba tepat di hadapannya tanpa tahu apa kesalahan yang ia perbuat. Sosok ayah tersebut itu bernama John atau yang suka dipanggil Yuri Boyka, dan beberapa aktor terkenal lainnya juga seperti Pandame dan Dog. Oke lah, daripada gua kebanyakan bacot dan banyak spoiler di awal, mending langsung saja kita simak alur ceritanya. Dan inilah Die of Reckoning 2012. Di awal film diperlihatkan satu pasangan suami istri yang sedang terlelap tidur. Tiba-tiba sang anak masuk ke kamar mereka dan mengatakan bahwa di luar sana ada monster. Sang ayah yang sedang tertidur pun terbangun lalu mencuci muka untuk mencari tahu tentang yang diucapkan anaknya tersebut. Pria itu bernama John. Saat John membuka ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria yang memakai topeng hitam. Lalu John yang masih mengantuk pun kepalanya dihantam menggunakan besi. Setelah itu mereka membawa anak dan istri John ke hadapannya. Kemudian satu pria itu membuka topengnya, lalu John bertanya, "Apa salahku dan apa yang kalian inginkan?" Dengan wajah dinginnya, si pria tersebut tidak menjawab apapun dan langsung menembaki istri John tepat di kepalanya. Tidak puas dengan hal itu, pria tersebut juga menembaki anaknya hingga tewas di tempat. Scene berpindah ke rumah sakit. John yang baru sadar kembali setelah mengalami koma yang cukup lama, yaitu selama 9 bulan. John juga sedikit mengalami lupa ingatan. Di sana sudah ada agen FBI yang bernama Gorman. Lalu Gorman menanyakan tentang kematian anak dan istrinya si John. Diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Luke. Luke merupakan mantan tentara Amerika yang berkhianat dan menentang pemerintahan Amerika, yang sekarang Luke menjadi ketua kelompok teroris. Adegan berpindah pada seorang pria yang bernama Magnus yang sedang membenarkan saluran air. Diketahui ia juga adalah seorang tentara pasukan khusus yang sudah dipecat. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu yang mengganggu pikirannya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Di balik itu, John yang sekarang telah pulih dan hendak pulang dari rumah sakit yang telah merawatnya selama 9 bulan lamanya. Saat petugas rumah sakit mengembalikan barang si John, ia sedikit demi sedikit mulai teringat tentang keluarganya. Saat tiba di rumah, John teringat kembali tentang istri dan anaknya yang telah dibunuh Luke waktu itu. Namun ia masih belum mengingat semua hal yang pernah dilaluinya. Di sisi lain, terlihat Magnus yang sedang mendatangi klub malam dengan raut wajah yang tidak mempunyai belas kasihan. Ia datang ke sana bertujuan untuk menghabisi wakil ketua kelompok teroris yang bernama JR. Diketahui Magnus memburu mereka karena sebelumnya ia sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Di sana Magnus membantai semua orang yang ada di hadapannya. Beberapa anak buah JR pun ia habisi, sampai di mana ia harus beradu mekanik dengan JR. Namun sayangnya JR dapat melumpuhkan Magnus hingga kemudian JR menyuntikkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintahnya. Lalu JR memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya yang mempunyai kebebasan untuk bertindak dan membalas semua dendam yang pernah mereka punya. Kembali ke John yang pada saat itu mendapat telepon dari seseorang. Si penelpon mengakui bahwa dia adalah sahabatnya. Si John yang sedang mengalami hilang ingatan atau amnesia pun
tentunya ia tidak mengingatnya. Si penelpon itu bernama Ishak. Kemudian Ishak mengatakan bahwa ia sedang dalam masalah besar. Karena mendengar hal itu, John pun langsung bersedia untuk membantunya dan langsung mendatangi apartemennya. Sesampainya di sana, John pun sedikit merasakan keheranan karena rumah sobatnya itu sangatlah berantakan. Lalu John langsung masuk ke kamarnya dan menemukan Ishak, dan ternyata sahabatnya itu sudah tewas mengenaskan. Ketika hendak pergi sambil melihat sebuah foto yang ada di lantai, John pun menemukan sebuah kartu yang ternyata kartu itu adalah tiket masuk untuk ke klub malam. Dan kemudian John pun pergi untuk mendatangi klub malam tersebut. Sesampainya di sana, John didatangi seorang wanita yang sepertinya ia sudah mengenali John sebelumnya. John yang ingin ingatannya kembali pulih, ia berusaha mendekati wanita tersebut. Wanita itu bernama Sarah. Sayangnya Sarah menolak berdiskusi dengannya. Kemudian pada saat John sedang di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus. Lalu Magnus menyuntikkan sesuatu ke pundaknya agar John terhipnotis dan ikut bergabung ke kelompoknya. Namun ketika hipnotis itu mulai bereaksi, si John hanya melihat bahwa yang ada di depannya itu adalah ketua teroris, yaitu Luke. Tentunya John tidak akan terpengaruh karena Luke adalah orang yang membunuh keluarganya dulu. John pun diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu John mengikuti Sarah sampai ke apartemennya. Di sana John memaksa Sarah untuk memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Namun tiba-tiba Magnus datang ke sana untuk menghabisi John karena ia telah gagal merekrutnya. Ketika John dalam posisi terpojok, dengan tepat waktunya Sarah datang dan membantu si John, dan mereka pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, ketika JR dan Luke sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah, Magnus juga yang sudah terpengaruh, tentunya dia sangat antusias dengan kelompok tersebut. Di balik itu, Sarah dan John sudah berada di sebuah penginapan. Pada saat Sarah mengobati tangan si John kembali bertanya perihal siapa dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenalnya. Sarah menjawab bahwa dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Namun pada suatu malam ketika Sarah hendak pulang, dia melihat John memukuli satu kelompok di parkiran. Hingga orang tersebut tak sadarkan diri, bahkan security yang ada di sana pun takut terhadapnya. Keesokan harinya ketika Sarah akan membawa John ke tempat terakhir kali mereka bertemu, tiba-tiba Magnus datang kembali dan menembak mobil si John sampai terguling. Setelah itu mereka bertarung kembali dengan sangat brutal. Mereka terlihat sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus menggunakan stick baseball. Kemudian John dan Sarah pergi ke suatu tempat. Di sana John meminta Sarah untuk mengeluarkan alat yang telah ditanamkan Magnus di pundaknya waktu itu. Setelah berhasil dicabut, ternyata itu sebuah alat untuk menghipnotis dan mempengaruhi seseorang agar mau mengikuti kelompok teroris tersebut. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi, sedangkan dia akan pergi menyusuri sungai yang ada di sekitarnya. Diketahui sungai itu adalah jalan untuk menuju markas teroris tersebut. Semua itu John lakukan tentunya untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Saat John berada di tepi sungai, tiba-tiba John dijemput oleh seseorang. Orang itu akan mengantarkan John ke markas teroris tersebut karena John dianggap telah terkena hipnotis lewat alat yang ditancapkan Magnus. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh si dokter.
untuk diperiksa fisiknya. Namun faktanya ingatan si John akan dihapus supaya tetap tunduk kepada Luke dan kembali seperti dulu. Ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba John mengamuk karena teringat kembali pada kenangan istri dan anaknya. John pun menghabisi semua orang yang berada di ruangan tersebut. Lalu John menyusuri markas itu dan terus menghabisi orang-orang yang menghampirinya. Saat semuanya telah dihabisi, sebelum si John bertemu dengan Luke, dia dihadapkan terlebih dahulu dengan si JR, sang wakil ketua. Terlihat JR yang sangat kuat, namun karena dendam yang besar di hati si John, ia terus mencoba melumpuhkan JR hingga pada akhirnya John berhasil membunuh JR dengan sangat sadis. Setelah itu akhirnya John bertemu dengan sang ketua yaitu Luke. Luke menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun karena John sangat dendam terhadapnya, ia langsung menyerang Luke dan bertarung hingga titik darah penghabisan. John yang kelelahan karena pertarungan sebelumnya, ia terlihat kewalahan melawan Luke. Namun karena tekad dan dendam yang sangat kuat, John bangkit dan mampu membuat Luke sekarat. Ketika itu John teringat terhadap istri dan anaknya yang ditembak mati di depan hadapannya sendiri oleh si Luke. John pun langsung menghabisi Luke tanpa banyak kata. Setelah itu anak buah Luke menghampiri John. Ternyata mereka semua menganggap kalau John adalah ketua baru mereka dan mereka pun tunduk kepada John. Beberapa hari kemudian John bertemu dengan agen FBI yaitu si Gorman yang ada di awal film tadi. Dia berkata sangat bangga kepada si John karena telah menghabisi kelompok teroris seorang diri. Tanpa disangka John pun langsung menembak si agen tersebut. Put them to death. Do it. Di sini terungkapkan fakta bahwa si John adalah manusia yang diciptakan dengan rekayasa genetik. Dan sebenarnya ingatan si John semuanya itu merupakan salah satu settingan untuk dijadikan senjata para ilmuwan. Dan film pun sudah tamat. Gimana? Film yang sangat seru bukan? Ketika kita dapat melihat peran pertarungan para bintang action yang sangat terkenal. Nah, segitu aja yang dapat gua bahas. Jika kalian suka dengan video yang gua bawakan, seperti biasa subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Grab TV.